Tanpa meninggalkan putra yang cukup umur, para bangsawan Abbasiyah berkumpul. Nama Abu Ja'far disebut dengan bulat. Maka ia naik takhta sebagai khalifah kedua, mengambil gelar Al-Mansur yang ditolong oleh Tuhan. Di dalam hatinya, Al-Mansur tahu Tuhan menolong mereka yang berakal, sabar dan tanpa ragu untuk bertindak tegas. Bab 3. Bara di dalam dan luar menjinakkan kekaisaran. Masa awal pemerintahannya penuh gejolak. Abbasiyah baru saja berdiri dan lawan-lawan politik mengintai di segala arah. Dari kalangan Alawiyin keturunan Ali bin Abi Thalib muncul tuntutan bahwa kekhalifahan seharusnya jatuh ke tangan mereka. Yang paling berbahaya adalah pemberontakan Muhammad al-Nafs az-Zakiyah di Madinah. Wahai Muhammad, ujar para pengikutnya, engkau keturunan Nabi lebih berhak atas takhta ini. Madinah bergolak. Ribuan orang mengangkat senjata. Tapi Al-Mansur bergerak cepat. Pasukannya mengepung kota, menekan pemberontakan hingga Muhammad terbunuh. Di Kufah, adiknya Ibrahim juga dihancurkan. Setelah itu, Al-Mansur mendirikan dinas mata-mata yang tersebar di seluruh wilayah. Mereka mencatat bisikan-bisikan rakyat, memantau gerakan lawan, bahkan masuk ke lingkaran terdekat para bangsawan. Ia membangun jaringan informasi yang membuatnya selalu selangkah lebih maju dari para musuh. Seorang khalifah, katanya kepada pejabatnya, bukan hanya duduk di singgasana. Ia harus tahu apa yang dibicarakan di pasar, di masjid, bahkan di balik pintu rumah. Ia juga menyingkirkan para jenderal Khurasan yang dulu berjasa, tapi kini terlalu berambisi. Kekhalifahan baginya harus dikendalikan oleh pusat, bukan oleh militer daerah. Dengan tangan besi, ia menata kembali administrasi negara, memastikan loyalitas hanya pada Abbasiyah. Bab 4. Sang arsitek Baghdad. Meski berhasil mengamankan kekuasaan, Al-Mansur tahu ibu kota lama Kufah penuh intrik. Basrah pun tidak stabil, dan Damaskus bekas pusat Umayyah tak bisa dijadikan pilihan. Ia membutuhkan kota baru, pusat kekuasaan yang bersih dari sejarah lama. Pada tahun 762, ia berjalan di tepi sungai Tigris. Di sana ia berdiri lama, memandangi air yang mengalir deras, tanah yang subur, dan posisi strategis yang menghubungkan Persia, Syam, dan Arabia. Hadza al-Maudi huwa ainal ain, katanya. Inilah titik yang paling tepat. Maka ia memerintahkan pembangunan kota. Arsitek dari Persia, insinyur dari Bizantium, dan para pekerja dari segala penjuru dipanggil. Kota itu dibangun dengan bentuk lingkaran sempurna, dengan istana khalifah di tengah, lambang bahwa kekuasaan pusat adalah poros kehidupan. Kota itu diberi nama Madinat al-Salam, kota kedamaian. Dunia kemudian mengenalnya sebagai Baghdad. Tak lama, Baghdad tumbuh menjadi pusat perdagangan, ilmu dan kebudayaan. Karavan dari India membawa rempah-rempah, pedagang dari Cina membawa sutra, filsuf Yunani diterjemahkan. Baghdad menjadi jantung dunia. Islam, sebuah kota yang kelak dijuluki permata dunia,